Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi Iwan Simanjuntak. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Mariatin MPD. Iwan Simanjuntak merupakan seorang tokoh sastra yang aktif di era tahun 60-an. Beliau menulis novelis, puisi, dan juga sajak selama hidupnya. Iwan menulis karya-karya yang sifatnya inkonvensional dan karena hal tersebut dianggap pembawa angin baru dalam kesusastraan Indonesia. Iwan Simanjuntak lahir di Sibolga, Sumatera Utara, 18 Januari 1928. Beliau lahir dengan nama lengkap Iwan Martua Dongga Simanjuntak. Iwan Simanjuntak dikenal sebagai novelis, penyair, dan esais Indonesia. Beliau dibesarkan dari keluarga Islam. Ayahnya adalah seorang haji yang mengajarkannya mengaji sedari kecil. Masa kecil Iwan banyak dihabiskan di kota Aceh. Sementara itu, masa remajanya Iwan hidup di kota kelahiran, Sibolga, Sumatera Utara. Sedari kecil, beliau selalu belajar Al-Quran dari sang ayah, kendati kota kelahiran Iwan Simanjuntak mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan. Riwayat pendidikan. Iwan Simanjuntak menempuh pendidikan lanjutan di Padang Sidempuan tahun 1948. Iwan terpaksa harus berhenti dari sekolah karena harus bergabung dengan pasukan yang ikut berperang melawan Belanda. Beliau menjadi komandan pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar dan memimpin organisasi kepemudaan di Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1949 beliau ditangkap dan tidak lama kemudian dibebaskan di Medan. Kesempatan bebas tersebut tak sia-siakan begitu saja. Iwan menyelesaikan studinya di HBS bagian B sebagai ekstranius. Setelah lulus dari sana, beliau melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran di Surabaya tahun 1953. Tak hanya belajar ilmu kedokteran saja, selama menjadi mahasiswa, Iwan juga mencari dan belajar ilmu tentang filsafat, sastra, antropologi, dan agama. Namun sayangnya Iwan tak bertahan lama menjadi mahasiswa kedokteran. Beliau memilih mengundurkan diri karena tak sanggup melihat darah dan mayat yang dipotong-potong dan pada akhirnya harus pindah ke Jakarta. Di sana beliau aktif menulis di Mimbar Indonesia dan Siasat. Selanjutnya, pada tahun 1954, Iwan Simanjuntak mendapatkan beasiswa ke Eropa guna memperdalam pengetahuannya mengenai kebudayaan. Iwan memperdalam antropologi di Leiden tahun 1956, memperdalam ilmu drama di Amsterdam tahun 1957, dan memperdalam filsafat di Paris tahun 1958. Kemudian karir. Iwan Simanjuntak pernah menjadi seorang guru dan juga pernah menjadi seorang dosen. Selain itu, beliau juga pernah bekerja di perusahaan mobil dan juga wartawan pada tahun 1966 dan sampai 1970, Iwan menjadi redaktur wartawan harian. Selama bekerja, tempat tinggalnya tidak pernah tetap karena harus berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Selain itu juga, Iwan Simanjuntak juga sering diundang untuk menghadiri forum hingga akhir hayat. Pada bulan November 1955, Iwan berkenalan dengan Corinne Imelda de Geyn dan menikah tanggal 2 Desember 1955 di Amsterdam. Sejak saat itu, agama Iwan Simanjuntak berubah jadi Katolik hingga akhir hayatnya. Dari perkawinan itu, mereka dianugerahi dua orang anak, yakni Ino Alda dan Ion Partibi. Tahun 1960, istrinya meninggal dunia karena menderita penyakit tipes. Kematian Kori sangat memukul jiwa Iwan. Kenangan atas kematian istrinya membuat Iwan menulis novel yang berjudul Ziarah tahun 1960, namun baru terbit 9 tahun kemudian. Tanggal 10 Juni 1961, beliau menikah lagi dengan Dr. Randa Tanaka Burki. Dari pernikahannya, Iwan memperoleh seorang anak perempuan bernama Violeta. Usia perkawinannya tak lama bertahan. Mereka memutuskan bercerai di tahun 1964.
Berbagai penghargaan atas karya sastra telah Iwan dapatkan. Salah satunya adalah novel Merahnya Merah yang pernah mendapatkan hadiah sastra nasional pada tahun 1970. Novel lainnya yakni Ziarah mendapat penghargaan hadiah sastra Asia dari Thailand tahun 1977. Sementara itu, novelnya Pong mendapat hadiah Yayasan Buku Utama Departemen P dan K tahun 1975. Serta di novel Ziarah dan Kering diterjemahkan Harry Eveling ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Pilgrim tahun 1975 dan The Goat tahun 1978. Berbagai jenis karya sastra telah beliau ciptakan, mulai dari puisi, drama, esai, novel, dan lain sebagainya. Bahkan karya sastra beliau banyak disorot oleh sastrawan lainnya. Salah satunya adalah H.B. Jasin. Menurut H.B. Jasin, Iwan Simanjuntak mampu untuk melukiskan dengan jernih jalan pikiran tokoh dan hakikat masalah tokoh tersebut tanpa selubung-selubung kerahasiaan. Selain itu, Jasin juga menganggap karya dari Iwan Simanjuntak merupakan halaman baru kesusastraan Indonesia. Berikut ini beberapa karya sastra yang pernah Iwan ciptakan. Yang pertama, novel Merahnya Merah pada tahun 1968, kemudian novel Ziarah pada tahun 1969, kemudian novel Kering pada tahun 1969 juga, dan novel Kong pada tahun 1975, drama Bulan Bujur Sangka tahun 1960, drama RT0 atau RW0 tahun 1966, drama Petang di Taman tahun 1966, dan terakhir esai Kebebasan Pengarang dan Masalah Tanah Air. Iwan Simanjuntak meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1970 pada umur 42 tahun. Kegiatan fisiknya terlalu banyak sehingga beliau terserang penyakit liver dan akhirnya wafat. Berikut ini sinopsis novel Ziarah karya Iwan Simanjuntak. Di sebuah kota yang bernama Kota Praja, terdapat seorang pelukis terkenal di seluruh negeri yang dibuat terkapar tidak berdaya dan trauma setelah ditinggal mati istrinya, yang sangat ia cintai yang ia nikahi dalam perkawinan. Secara tiba-tiba, ketika pelukis mencoba bunuh diri karena ketenaran karya lukisannya yang memikat semua orang di jagat bumi ini, mengakibatkan ia memiliki banyak uang dan membuat dirinya bingung. Karena kebingungannya ini, sang pelukis berniat bunuh diri dari lantai hotel dan ketika terjun dia menimpa seorang gadis cantik. Tanpa ia duga, sang pelukis langsung mengadakan hubungan jasmani dengan gadis itu di atas jalan raya. Hal ini membuat orang-orang histeris dan akhirnya seorang brigadir polisi membawa mereka ke kantor catatan sipil dan mengawinkan mereka. Pelukis ini pun hidup bahagia dengan wanita yang ia kenal secara tiba-tiba tersebut. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Hal tersebut disebabkan oleh kematian istrinya. Pelukis kemudian pergi ke kantor sipil untuk mengurusi penguburan istrinya, tetapi tidak ada tanggapan positif dari pengusaha penguburan. Itu terjadi karena pelukis tak tahu apa-apa tentang istrinya dan ia tak menyukai hal-hal yang dipersulit. Yang ia tahu hanyalah kecintaan pada istrinya, sehingga mayat istrinya terkantung-kantung karena tak melihat surat penguburan yang sah. Pelukis pun menghilang ketika penguburan istrinya dan pada saat itu pula ia tak lagi menjadi pusat perhatian. Kemudian pengusaha penguburan menyesali perbuatannya dan dengan keputusan wali kota akhirnya mayat istri pelukis dikuburkan. Sampai penguburan usai, pelukis tak kelihatan. Saat kembali ke gubuknya, ia melihat wanita tua kecil yang ternyata adalah ibu kandung dari istrinya. Bercerita panjang tentang masa lalunya yang suram dan sampai saat terakhir ini bertatapan dengan justru membuat dilema bagi si anak. Sesaat kemudian, pelukis memandangi keadaan sekitar yang penuh karangan bunga. Membuang bunga-bunga tersebut ke laut kemudian membakar gubuknya sampai habis. Beberapa bunga yang masih tersisa ia bawa ke kuburan istrinya. Ia titipkan karangan bunga pada centang perkuburan. Setelah itu hidup pelukis semakin tak tentu arah.
Dia seolah tak pernah percaya bahwa istrinya telah mati. Pagi harinya hanya digunakan untuk menunggui istrinya di tikungan entah tikungan mana dan malam harinya dituangkan arak ke perutnya. Memanggil Tuhannya, meriakan nama istrinya, menangis dan kemudian tertawa keras-keras. Dia melakukan hal tersebut berulang-ulang kali seperti orang gila. Di saat ia terpuruk karena tak menerima kenyataan bahwa istrinya telah meninggal, telah jadi rahasia umum bahwa ia bekerja apa saja, namun pekerjaan yang paling ia sukai adalah mengapur atau mengecat. Akhirnya datang obsteter pertama perkuburan yang meminta ia mengapur tembok perkuburan kota Praja yang sebelumnya telah berbekas pamflet-pamflet polisi bahwa ia dicari. Pelukis menerima tawaran itu dan esoknya ia mulai bekerja mengapur tembok perkuburan kota Praja. 5 jam berturut-turut tiap harinya, sedangkan obsteter perkuburan mengintip dari rumah dinasnya. Pekerjaan baru pelukis ini membawa perubahan tingkah laku pelukis sehingga membuat seluruh negeri wali kota akan memberhentikan obsteter perkuburan. Tetapi ketika mengantar surat pemberhentian kerja itu, wali kota akhirnya mati karena kata-kata obsteter tentang proporsi. Sebelumnya pernah terjadi kekacauan di kota Praja karena obsteter kedua perkuburan memakai rasionalisme dalam kerjaannya dan hanya memberi instruksi kerja pada selembar kertas pada pegawainya. Setelah beberapa hari, pelukis mengapur tembok perkuburan. Pada suatu hari, dia bergegas pulang sebelum 5 jam berturut-turut. Obsteter perkuburan heran, kemudian mendatanginya dan ternyata pelukis ingin berhenti bekerja. Obsteter kebingungan, tetapi pelukis menjelaskan bahwa ia tahu maksud obsteter memperkerjakannya. Bahwa selain untuk kepentingan obsteter sendiri, obsteter ingin pelukis menziarahi istrinya yang sudah tiada itu. Keesokan harinya, obsteter ditemukan gantung diri. Perkuburan geger, tetapi hanya sedikit sekali empati dari pegawai-pegawai perkuburan. Penguburan obsteter berlangsung cepat. Setelah penguburan, pelukis bertemu maha guru dari obsteter yang kemudian menceritakan riwayat obsteter. Pada akhirnya, pelukis pergi ke balai kota untuk melamar menjadi obsteter perkuburan agar ia dapat terus-menerus berziarah pada mayat-mayat manusia, terutama pada mayat istrinya. Sekian biografi Iwan Simanjuntak yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.